Ya, taib. Ini seringkali ditanyakan, Raudhah dengan kuburan Nabi ini kan sejajar. Maka ana jawab, ada penjelasan di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama dari Saudi, ya, seorang ulama dari Saudi, dan beliau ulama yang sangat masyhur sekali, ya, mempunyai murid-murid yang luar biasa, banyak sekali, dan ilmunya juga luar biasa, diakui oleh seluruh dunia, yaitu Syekh Shalih Al-Utsaimin. Itu pernah menjelaskan di dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Ya, jadi sebuah kitab, ya, yang mensyarahkan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yaitu kitab Qaulul Mufid ala Kitabit Tauhid. Dan beliau orang asli Saudi, ya, bahkan nenek moyangnya pun juga asli orang Saudi, dan beliau pun keturunan para ulama-ulama yang ada di Saudi. Sehingga beliau ini tahu betul sejarahnya seperti apa Masjid Nabawi itu sejak dulu sampai beliau wafat. Tentunya beliau sudah wafat, ya, beliau ini sudah wafat. Maka beliau kemudian menjelaskan kenapa kok kuburan Nabi itu ada di dekat Raudhah, kan begitu, kok ada, ya, di dalam Masjid Nabawi, ya. Maka di sini kemudian beliau menjelaskan, yang pertama, Masjid Nabawi itu tidak didirikan di atas kuburan, tetapi Masjid Nabawi itu didirikan pada zaman Nabi. Jadi dulu ketika Masjid Nabawi ini dibangun, maka tidak didirikan di atas kuburan. Artinya apa? Masjid Nabawi itu betul-betul tanahnya anak yatim pada saat itu, ya, dalam sejarahnya itu disebutkan seperti itu, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, dan itu tidak didirikan di atas kuburan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi itu tidak dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, tapi dikubur di dalam kamarnya beliau, yaitu kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi awalnya Nabi itu tidak dikubur di dalam Masjid Nabawi. Jadi dulu itu Masjid Nabawi dengan kamarnya Nabi itu terpisah, Pak, terpisah. Jadi tidak seperti sekarang ini. Jadi kita harus tahu awalnya kejadiannya itu terpisah, ya, terpisah kamar Nabi itu dengan Masjid Nabawi, ya. Kemudian yang ketiga, menggabungkan rumah Nabi, ya, dengan Masjid Nabawi bukan atas kesepakatan para sahabat, tetapi pada zamannya Walid bin Abdul Malik pada tahun 89 sampai tahun 96 Hijriah, seorang khalifah itu kemudian melakukan pemugaran, ya, pelebaran Masjid Nabawi, sehingga itu sebenarnya tidak disetujui oleh mayoritas para sahabat. Karena apa? Khawatir itu nanti Masjid Nabawi, kuburan Nabi itu nanti berada di dalam Masjid Nabawi nantinya. Ini yang dikhawatirkan para sahabat pada saat itu. Tetapi pada saat ditentang seperti itu, yang namanya seorang khalifah, seorang pemimpin, maka karena dia melihat ke depannya itu harus ada pelebaran, sehingga tetap dia melakukan perbuatannya seperti itu. Sehingga apa? Para sahabat itu sebenarnya sudah menentang, ya kan? Kemudian yang keempat, kuburan Nabi itu tidak berada di dalam Masjid Nabawi, tetapi terpisah dalam ruangan tersendiri, yaitu dengan ruangan pembatas. Makanya Bapak kalau ke sana itu kan ada pembatas di situ ada 3 pembatas, yaitu 2 tembok, kemudian yang terakhir itu kemudian ada teralis besinya. Makanya kemudian dijaga oleh para askar supaya tidak melakukan tabarruk yang ada di kuburannya Nabi pada saat itu, ya kan? Jadi itu sudah bentuk pemisahan antara kuburan Nabi itu dengan Raudhah, ya, termasuk dengan Masjid Nabawi, yaitu dipisahkan dengan 3 tembok, ya, maksudnya 3 tembok itu 2 tembok, ya, batu seperti ini, kemudian yang terakhir itu dengan teralis, ya, dengan teralis. Ini dengan harapan bahwasanya itulah yang disampaikan oleh para ulama-ulama untuk memisahkan antara kuburan itu dengan masjid, maka dipisahkan dengan tembok atau dipisahkan dengan jalan. Umpamanya begini, Pak, kita supaya tidak termasuk larangan Nabi pada saat melakukan ibadah sholat itu tidak boleh menghadap kuburan,
apalagi di atas kuburan, maka kuburan itu harus dipisahkan. Maka pemisahannya itu dengan tembok. Kalau enggak dengan tembok umpamanya, maka dipisahkan dengan jalan umum. Maka ini pernah disebutkan di dalam kitab Zadul Ma'adnya Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, harus dipisahkan dengan jalanan, dan jalanan itu adalah jalan umum. Umpamanya begini, ini masjid, ya Pak ya, lalu di seberang itu, ya di seberang situ itu ada kuburan, sedangkan ini ada jalanan. Maka ketika kita sholat di masjid ini, ya, maka di situ ada kuburan, maka kita tidak mengapa karena sudah dipisahkan dengan jalanan itu tadi. Atau ketika kita berada di dalam sebuah masjid, ya Pak ya, lalu nggak jauh dari masjid itu ada kuburan. Lalu bagaimana kuburan itu umpamanya kuburan nggak bisa dipindahkan umpamanya. Padahal sebenarnya begini Pak, supaya masjid dengan kuburan itu tidak menyatu, maka harus salah satunya dipindahkan, kata Al-Alama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau yang duluan masjidnya dibiarkan, jangan dibongkar. Tapi kalau yang kuburannya belakangan, maka kuburannya yang dibongkar. Kalau sebaliknya kuburannya lebih dulu, masjidnya belakangan, maka masjidnya yang dibongkar. Tapi seandainya kuburan itu tidak bisa dibongkar karena ini kuburannya orang penting lah, taruhlah begitu umpamanya, ya, keluarganya nggak setuju, sedangkan masjid itu dibikin oleh keluarga tersebut, maka supaya tidak kita sholat di masjid yang ada kuburannya, maka kuburan itu dibatasi dengan tembok. Ya, dengan pagar tembok Pak, ya, kalau bisa tertutup, ya tertutup sehingga tidak terlihat di dalam kuburan itu ada kuburannya seperti itu. Jadi dibatasi dengan tembok, ya, dibatasi dengan tembok. Maka itu sudah tidak bersatu lagi seperti itu. Maka seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi melalui penjelasan Syekh Shalih Utsaimin ini tadi, maka sebenarnya kuburan Nabi itu tidak berada di Masjid Nabawi, meskipun memang dalam ruangan Masjid Nabawi, tapi sudah dipisahkan oleh tembok tadi. Dan memang dari awal, kata Syekh Shalih Utsaimin, Nabi itu pada saat membangun masjid itu tidak berada di atas kuburan, ya Pak ya, tidak di atas kuburan, karena ini terjadi pemugaran, pelebaran masjid, sehingga secara nggak langsung kuburan Nabi itu ada di Masjid Nabawi, tapi kemudian sudah dipisahkan dengan tembok seperti itu. Maka ini seringkali subhatnya yang kemudian ya ditanyakan oleh banyak kaum muslimin, itu kuburan Nabi ada di Masjid Nabawi, bahkan dekat dengan Raudhah, ya kan? Maka itu sudah terpisah Pak, sudah terpisah, ya, sudah terpisah. Bahkan ya sungguhnya Masjid Nabawi itu ya memang dibangunnya bukan di atas kuburan dari awalnya. Wallahu a'lam bishawab.